Shalom jemaat Tuhan, kita berjumpa lagi dalam renungan harian GP Kris Pangkal Pinang. Nah, hari ini saya akan membahas tentang rancangan damai sejahtera. Saudara, ini edisi Kongian. Saya men-skip dulu tentang buku Allah yang baik dan indah. Nah, besok kita akan bersama-sama merayakan Imlek meskipun tidak secara normal. Saudara, saya mengajak kita melihat sebuah gambar. Coba Bapak Ibu Saudara tebak, ini gambar apa? Ada merah-merah, titik-titik-titik. Pola apa ini? Ya, ini adalah gambar dari seekor lalat. Gambar matanya. Ya, saudara. Kemudian gambar yang kedua. Ini gambar apa? Ini adalah gambar biji kopi. Saudara, kita tidak akan bisa mengerti sebuah gambar jikalau kita melihatnya terlalu dekat dan terlalu fokus. Nah, gambar itu akan terlihat sangat aneh dan membingungkan. Gambar mata seekor lalat ataupun biji kopi yang di zoom sangat dekat. Kita tidak mengerti gambar apa itu. Nah, saudara, seperti itulah kehidupan kita umat manusia. Jika kita melihat dari satu sisi saja, satu waktu saja, kita akan bingung. Kita tidak mengerti rencana Allah dalam kehidupan kita. Jika kita melihat hidup kita saat ini sedang menderita, sedang kesulitan, kita tidak bisa menyimpulkan bahwa seluruh hidup kita itu menderita dan sulit. Kita perlu melihat hidup ini lebih jelas dari keseluruhan hidup kita. Sejak kita lahir sampai kita nanti akan bertemu dengan Tuhan. Nah, dari mana kita tahu seperti apa keseluruhan hidup kita? Tentu dari pencipta kita. Mari kita membaca satu bagian firman Tuhan dalam Yeremia pasal 29 ayat 11 sampai 14. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai beraikan. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Nah, saudara, ini adalah pesan dari Nabi Yeremia. Nah, ketika Yeremia menuliskan firman Tuhan ini, Israel sedang dihukum Tuhan karena ketidaktaatan mereka. Israel sedang ditawan dan dibuang ke Babel. Dan Tuhan sudah memastikan penghukuman itu. Penghukuman itu sudah final dan akan berlangsung 70 tahun. Dan di situ Yeremia meyakinkan orang-orang Israel bahwa pembuangan itu adalah rancangan damai sejahtera Allah. Nah, bagaimanakah ini bisa jadi rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan? Karena Tuhan sedang menghukum umatnya yang tidak taat ini, menghajar mereka supaya mereka bertobat dan mereka akhirnya dapat merasakan kasih Allah kembali. Nah, saudara, kata damai sejahtera yang dipakai dalam ayat ini, ayat 11 ini adalah kata shalom. Nah, shalom bukankah seringkali terdengar dalam ucapan kita, dalam ibadah, dalam persekutuan, dan ketika menyapa saudara-saudara seiman, seringkali kita pakai kata ini, shalom, shalom saudaraku. Jadi artinya dalam bahasa Indonesia itu damai, selamat, dan sejahtera. Namun sebenarnya saudara, kata shalom ini sangat luas artinya. Bisa berarti juga sehat walafiat, umur yang panjang, selamat dari bahaya, berhasil,
rukun antar saudara-saudara, dan punya arti yang lebih luas lagi, kesuburan negeri, kesuburan tanah di mana mereka tinggal. Nah, saudara, kita perlu mengerti bahwa shalom ini bukan hanya sekedar perasaan yang kita alami saja, bukan seperti itu, tetapi sebuah kondisi yang berhubungan dengan kehidupan bersama sebagai umat Tuhan. Jadi bukan sekedar perasaan, tapi kondisi yang Tuhan nyatakan kepada umatnya. Nah, saudara, dalam penghukuman yang diterima oleh bangsa Israel, Tuhan memerintahkan mereka untuk tetap mengusahakan shalom itu. Nah, ini menarik sekali, saudara. Ketika mereka sedang dihukum Tuhan, sedang didisiplinkan Tuhan, Tuhan memerintahkan mereka untuk tetap mengusahakan shalom itu di kota di mana mereka dihukum. Mereka diminta untuk berjuang demi kesejahteraan kota itu, berdoa untuk kota itu, karena kesejahteraan kota itu adalah kesejahteraan mereka. Nah, Yeremia 29 ayat 7, di situ Tuhan memerintahkan mereka untuk mengusahakan shalom itu, supaya mereka bisa berhasil, sehat, rukun, dan mendapatkan umur yang panjang. Jadi saudara, dalam penghukuman itu orang Israel diingatkan kembali akan tujuan mereka sebagai umat Tuhan untuk mengusahakan shalom di tengah-tengah dunia ini, di tengah-tengah dunia yang berdosa ini. Mereka yang tahu tujuan hidup manusia yang mereka dapatkan dari Tuhan, Taurat, firman Tuhan, supaya mereka beritakan, supaya mereka kerjakan di tengah-tengah dunia di mana mereka berada. Saudara, dalam tulisan Yeremia ini, shalom digunakan untuk menyatakan janji Tuhan bahwa Tuhan akan memulihkan relasinya dengan umatnya, dengan Israel yang telah berdosa ini. Ketika Allah menghukum mereka, Ia mau mereka kembali bertobat, akhirnya bisa dibebaskan dari hukuman. Itulah shalom bagi orang Israel. Itulah damai sejahtera yang direncanakan Tuhan bagi orang Israel. Dan Tuhan memulihkan bangsa Israel kembali seperti janjinya kepada bangsa Israel. Ia akan membiarkan dirinya ditemui kembali oleh mereka. Ia akan mendengarkan doa mereka kembali setelah 70 tahun penghukuman itu. Akhirnya bait suci kembali dibangun oleh Ezra dan kawan-kawan. Tembok Yerusalem pun akhirnya dibangun kembali oleh Nehemia dan kawan-kawan. Pemulihan terjadi bagi bangsa Israel. Dan akhirnya Allah menggenapkan shalom itu secara sempurna dengan kedatangan putra tunggalnya ke dunia ini. Saudara, kitab Lukas mencatatnya dengan menarik sekali. Ketika sang juru selamat itu dilahirkan, kemuliaan di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Lukas 2 ayat 14. Dialah Yesus Kristus yang akan memberikan pendamaian antara manusia dengan Allah yang sudah lama bermusuhan, dan manusia dengan manusia. Pendamaian itu diciptakan, dikerjakan oleh Kristus Yesus, Sang Juru Selamat. Saudara, kita bisa melihat simbol dan makna pendamaian itu di salibnya di Golgota. Yesus mendamaikan Allah dengan manusia, dan manusia dengan sesamanya. Dialah sang shalom itu, dan dialah yang akan memberikan damai yang kekal bagi kehidupan manusia. Damai yang akan tinggal menetap dan memberikan kesejahteraan bagi umat manusia. Itulah janjinya yang dia nyatakan kepada murid-muridnya dalam Yohanes 14 ayat 27. Nah, saudara, mungkin Anda bertanya, apakah bedanya damai sejahtera yang Tuhan berikan kepada kita dengan yang dunia tawarkan kepada kita? Memang dunia bisa-bisa saja memberikan damai bagi umat manusia. Tetapi ingatlah, damai yang diberikan dunia itu tidak akan memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi umat manusia. Damai yang dijanjikan oleh dunia hanya akan menimbulkan peperangan dan perebutan kekuasaan. Hanya Kristus Yesus Tuhan kita yang akan memberikan kita kedamaian yang sejati. Saudara, di tengah-tengah pandemi yang kita alami ini, semuanya menjadi sulit, usaha sulit,
ibadah sulit, semua menjadi tersendat. Bahkan besok pun kita kongian tidak seru lagi. Ya, Imlek kita dibatasi karena pandemi ini. Kita harus membatasi diri. Saudara, akankah kita tetap menikmati damai sejahtera yang Tuhan berikan kepada kita? Saya yakin, iya saudara. Ingatlah, damai sejahtera itu yang Tuhan berikan. Bukan terjadi karena kondisi eksternal yang kita hadapi, tapi karena kondisi hati kita yang telah diubahkan di dalam Yesus Kristus. Meskipun dibatasi secara fisik, damai dan sukacita itu tentu tidak bisa dibatasi, bukan? Dan mari kita bagikan damai sejahtera itu, pengharapan yang kita terima dari Tuhan Yesus Kristus, sukacita yang kita terima dari Yesus Kristus itu kepada orang-orang yang membutuhkan, kepada orang-orang yang masih terus bergumul tentang kesusahan hidupnya. Saudara, mari kita percaya kepada janji Kristus Yesus. Ia yang akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Kalau kita melihat kondisi sekarang ini, kita pasti tidak akan melihat harapan. Kita tidak bisa melihat apa ujung dari pandemi ini. Tapi inilah yang perlu kita yakin dan percaya. Setia, taat, dan melihat dengan kacamata Tuhan. Melihat dengan luas. Ia tidak menjanjikan hari-hari yang selalu baik, tapi Tuhan yang baik dan indah itu memastikan bahwa kita akan bisa menikmati damai sejahtera dalam setiap kondisi, dalam setiap musim kehidupan kita. Mari saudara, di momen kongian ini, di momen Imlek ini, kita menunjukkan damai sejahtera di antara saudara kita. Itulah shalom yang bisa kita bagikan kepada orang-orang di sekitar kita. Kita mungkin gak bisa kemana-mana, tapi di keluarga kita, di lingkungan kita, kita bisa bagikan shalom itu kepada mereka. Biarlah mereka bisa melihat damai sejahtera itu dalam kehidupan kita. Selamat Hari Raya Imlek, Kong Hi Sin Nyen. Kiranya damai sejahtera Kristus boleh memerintah atas kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, ajar kami boleh melihat rancangan-Mu yang indah, rancangan-Mu yang mulia bagi setiap kami, Tuhan. Kami tidak bisa melihat itu dalam satu sisi saja, Tuhan, dalam satu waktu saja, Tuhan. Tapi ajarlah kami boleh melihat secara keseluruhan dari hidup kami sampai sekarang ini. Tuhan memimpin kami, Tuhan mengajar kami, Tuhan memulihkan kehidupan kami dan memelihara kehidupan kami. Dan biarlah Tuhan itu boleh menjadi kekuatan bagi kami. Dan janji-Mu, firman-Mu, dan Engkau sendiri Tuhan boleh menguatkan hati kami. Roh Kudus yang telah tinggal dalam hati kami boleh terus kami taati dan kami ikuti pimpinannya, sehingga kami boleh menikmati damai sejahtera Tuhan di setiap kondisi kehidupan kami. Biarlah Tuhan boleh memberkati kami semua, dan biarlah kami boleh menikmati sukacita Tuhan di momen-momen yang indah di tengah-tengah Imlek yang kami rayakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami dan permohonan kami. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin.